Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin membahas berita terkini terkait masalah PPKM darurat. Dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Presiden Jokowi telah memperpanjang PPKM darurat ini sampai tanggal 25 Juli. Jadi diperpanjang 5 hari. Jadi pemerintah dengan rakyat ini lagi sedang melakukan perpanjangan waktu. Jadi sebentar lagi ada penalti dengan antara pemerintah dengan rakyat Indonesia. Ini suatu hal yang menurut saya sama sekali tidak mendengar aspirasi masyarakat yang sudah semakin hari sudah semakin menderita, banyak yang kelaparan, banyak yang PHK seperti yang kita bahas sebelumnya. Karena di dalam penyampaian ini itu pun ada catatan. Ini saya baca di harian Tempo bahwa pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli 2021. Nah, kegiatan ekonomi akan diperlonggar pada tanggal 26 Juli 2021 jika indikator rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 harian menunjukkan perbaikan. Jujur aja sanksi lagi nih, karena jika nanti apakah diperpanjang atau tidak, jika indikator rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 harian menunjukkan perbaikan. Perbaikan maksudnya seperti apa? Apakah ini penurunan jumlah yang terpapar COVID-19 atau bagaimana? Ini saya belum melihat apalagi ini surat edaran atau surat resmi dari Presiden Jokowi terkait masalah perpanjangan PPKM darurat ini. Namun kembali lagi, jika atau apabila itu kan sama saja pengertiannya. Dan jika nanti terpapar COVID-19 tidak ada perbaikan, bagaimana caranya mau ada perbaikan jumlah yang terpapar COVID-19? Seperti kita ketahui, penjelasan para dokter-dokter kan jelas sekali. Mari kita jaga 5M, terus kemudian jaga juga imunitas kita, kemudian jangan lupa masyarakat banyak makan vitamin, juga makan makanan bergizi. Bagaimana mau makan bergizi, Bapak Jokowi, kalau mereka ini sudah tidak ada lagi uang buat beli makanan? Ini saya baca banyak berita ini, terutama di Garut ini sudah pasrah aja ini pengusaha. Ketika nanti pengusaha perhotelan dan pariwisata di Garut, nah, mereka kalau diminta gaji oleh karyawannya dia pasrah saja. Ya minta aja ke negara, saya udah nggak bisa lagi, biaya habis, bagaimana? Tidak ada perputaran ekonomi, tidak ada pergerakan produksi barang dan jasa. Anda tetap memberlakukan PPKM darurat ini. Itu tidak sama sekali tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini kan akibat desakan daripada masyarakat. Karena sebelumnya menteri Pak Jokowi ini nggak ada yang becus. Di tengah PPKM darurat ini tenaga kerja asing tetap masuk membawa virus. Rakyat yang jadi korban. Sudah itu tidak ada subsidi upah, bantuan logistik. Itu segera. Lah orang di bawah bagaimana caranya? Oke lah, ada banyak masyarakat upaya-upaya dalam rangka Idul Kurban ini mungkin membagikan daging. Tapi ini paling hanya cukup untuk 1-2 hari. Lah ini 5 hari. Nah jika nanti masyarakat imunnya tidak kuat karena kekurangan gizi, kurang makanan, kelaparan, tambah banyak yang sakit, Pak Jokowi. Ini bagaimana cara berpikir pemerintah ini dalam hal memperlakukan PPKM darurat?
patut diduga ini bahwa Anda memperpanjang ini bukan atas dasar ingin memperbaiki situasi dan kondisi Republik ini, tapi sama sekali mendengarkan intervensi asing. Saya duga ini pemerintah Jokowi ini terlalu diintervensi oleh asing, oleh para mafia-mafia vaksin ini, agar dan mafia-mafia obat ini supaya untung besar. Hanya satu kata saja kami kecewa dengan perpanjangan PPKM darurat ini. Kami sangat kecewa kaum buruh. Nih, saya bacakan lagi nih datanya nih, ya. Ini ada sekitar 84.000 karyawan mal terkena PHK jika PPKM darurat diperpanjang. Nah, informasi ini dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Jadi ada 84.000 pekerja pusat perbelanjaan atau mal terancam mengalami pemutusan hubungan kerja apabila PPKM darurat ini diperpanjang. Nah, dari jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280.000 orang. Tidak termasuk karyawan penyewa atau tenan. Potensi yang dirumahkan terkena PHK itu sekitar 30%, Pak. Bayangkan, mereka dirumahkan sudah pasti mereka tidak diupah. Karena mereka ini adalah pekerja harian. Jika tidak bekerja, mereka tidak diupah. Nah, terus sama pemerintah juga dicuekin aja, kagak dikasih apa-apa. Saya kan udah sampaikan, silakan Anda mau lockdown ini sampai kiamat juga tidak ada masalah. Yang penting Anda bisa pastikan seluruh rakyat Indonesia terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Terutama sembakonya, terpenuhi sembako 4 sehat 5 sempurna. Karena untuk mencapai imunitas yang mantap, ketahanan tubuh yang kuat, diperlukan makanan-makanan bergizi. Bukan 4 sehat 5 sembarang, Pak. Pagi makan mie telur, siang makan mie goreng, malam makan mie tek-tek, sebelum tidur makan bala-bala. Gimana mau sehat ini rakyatnya ini kalau begini? Gimana imunitas mau naik? Kan begitu kata-kata para dokter. Makan makanan bergizi, banyak minum vitamin, rajin berolahraga. Itu kan standar-standar hidup layak untuk menengah ke atas. Kita bicara konteks rakyat kecil yang tidak memiliki daya upaya untuk mencapai ke situ, yang sudah seharusnya menjadi tugas daripada pemerintah untuk menjamin kesejahteraan mereka. Dalam kondisi begini, harusnya diberikan bantuan logistik dan subsidi upah, sehingga mereka aman di rumah. Terus, nah ini juga pekerja was-was ini akan terjadi tsunami PHK. Ya kan? Nah, kami juga khawatir dari sikap pekerja serikat buruh jika PPKM darurat ini diperpanjang akan terjadi gelombang PHK massal. Tugas pemerintah itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sedapat mungkin menghindari jangan sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, dengan memberlakukan PPKM darurat ini, maka Anda mempercepat pekerja-pekerja ini di PHK oleh perusahaan. Terus letak fungsi peran daripada pemerintah apa? Untuk menjamin buruh ini tetap bekerja dengan cara-cara seperti begini. Anda membuat hubungan industrial makin tidak harmonis. Karena sudah pasti jika terjadi PHK massal, serikat buruh di perusahaan itu pasti melawan. Untuk menghindari jangan sampai terjadi PHK terhadap kawan-kawan kami. Ini pemerintah sama sekali tidak menjalankan fungsi dan perannya ini untuk menjamin hubungan industrial yang harmonis. Aduh. Nah, ini juga nih di Bandung nih, para pedagang kibarkan bendera putih, terpuruk dan menyerah hadapi pandemi. Hadapi pandemi kenapa? Karena pelarangan tadi ini, pembatasan seharusnya hanya dibatasi, tapi implementasinya adalah sebuah pelarangan beraktivitas. Jika para pedagang ini nekat, mereka pada ditangkapin, mereka pada diusir, rumah makannya disiram air, bahkan terjadi apalagi ini
penjarahan oleh aparat. Barang-barang dagangan diangkut semua, termasuk sekali modal-modalnya, gerobak, kursi, meja, bahkan bahan dagangannya pun diangkut semua. Bagaimana ini? Jadi kondisi hari ini jujur aja perekonomian Indonesia makin terpuruk dengan diberlakukannya PPKM darurat ini. Sudahlah, kalau sudah tidak ada uang nggak usah, biarkan lagi aja kita berdamai dengan COVID-19 ini. Biarkan masyarakat kembali normal aja. Karena ada COVID, nggak ada COVID-19, kita tetap mati. Tapi kalau kita kena COVID-19, masih besar peluang untuk sembuh. Tapi jika masyarakat tidak dikasih makan, akan mengakibatkan wabah kelaparan. Nah ini dipastikan banyak yang mati, Pak. Ya karena manusia butuh makan 3 kali sehari. Itu pun kalorinya di atas 1.500. Di atas 1.500 kalori baru dinyatakan sehat. Bahaya. Ya kan? Jangan sampai, ini saya ingatkan pemerintah Jokowi, jangan sampai ada upaya paksa dari rakyat untuk menghentikan PPKM darurat ini. Upaya-upaya paksa itu, keterpaksaan itu terjadi karena itu tadi. Tidak bisa cari uang, tidak gajian, nah, terus tidak ada makanan. Apa Bapak mau nanti akan terjadi penjarahan? Jika Anda ingin mengamankan orang kaya, maka Anda harus menyelamatkan yang miskin. Karena yang miskin ini bisa saja akan nekat untuk mencari makan. Pasti golongan-golongan kaya ini akan dijarah, dirampok hartanya. Ini kan tidak bisa. Artinya pemerintah tidak becus menangani kondisi hari ini yang terjadi dengan menambahkan ini. Saya tahu ini keputusan yang berat. Tapi ini sampai kapan? Ini sudah 2 tahun loh. Dari zaman PSBB dulu. Ini rakyat ini sudah semakin menderita. Jika Anda tetap memperpanjang seperti ini, saya khawatir. Saya sangat khawatir. Makanya saya ingatkan kepada pemerintah Jokowi. Ini karena ada kata jika. Itu datanya bagaimana datanya? Kalau jika datanya dipermainkan bagaimana? Tidak ada penurunan. Buktinya kita lihat juga banyak yang di-COVID-kan. Ini artinya angka-angka data-data yang diterima oleh pemerintah patut diduga manipulatif. Tidak objektif lagi. Kondisi objektif hari ini adalah rakyat semakin kelaparan, industri semakin ngos-ngosan, PHK menjadi ancaman bagi para pekerja, pedagang semakin tidak bisa berdagang, dan satu hal yang pasti, akan sulit mencari makan. Rakyat Indonesia akan sulit mencari makan. Jangan sampai Pak terjadi head to head lagi antara pemerintah dengan rakyat. Sudahlah, kasihan rakyat. Udah Bapak nggak usah dengarkan lagi pembisik-pembisik Bapak itu yang di sana yang punya kepentingan-kepentingan pribadi, tidak mementingkan kepentingan nasional, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Jangan didengarkan lagi Pak. Kita evaluasi PSBB itu. Karena dia gagal untuk mengalubui rakyat, Anda mengganti istilah menjadi pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Kemudian beralih menjadi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, mikro. Kemudian mikronya mikro 1, mikro 2. Ya kan? Kemudian berubah lagi menjadi PPKM darurat. Ini apa-apaan, bermutasi terus. Ini istilah, rakyat dikasih istilah aja capek Pak. Rakyat dengerin istilah-istilah, kebanyakan istilah ini republik. Aktualisasinya seperti apa? Konkretnya apa? Langkah konkretnya apa buat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat? Kalau Anda tidak bisa memberikan, menyantuni, memberikan BLT secara maksimal, ya sudah, biarkan masyarakat mencari uang, mencari nafkah. Kita berdamai saja dengan COVID-19. Anda ini jangan terlalu takut dengan intervensi asing. Kita ini negara merdeka, negara berdaulat. Malu kita sama founding father kita jika kita harus selalu tunduk dan patuh kepada kaum-kaum kapitalisme, kaum imperialisme, kaum sekularisme, kaum liberalisme. Dalam rangka menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Sekali lagi saya ingatkan, berdikari. Itu amanah founding father kita. Malu nanti sama arwah para pendahulu kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau pada akhirnya hari ini merdeka, tapi secara substansi rakyat tetap menderita. Gimana? Saya menghimbau, saatnya lah Anda selamatkan warga Anda masing-masing. Jangan sampai akibat keputusan pemerintah pusat, daerah ribut semua. Kita ribut sesama rakyat kita sendiri. Anda ribut dengan konstituen Anda. Jadi Anda dipilih oleh rakyat Anda di setempat, di masing kabupaten kota, itu mereka berharap agar mereka hidupnya sejahtera, tidak menderita. Nah, akibat PPKM darurat ini jangan sampai sesama kita antara ini kebijakan pusat. Nah, silakan Anda menggunakan hak kewenangan Anda sebagai gubernur, wali kota, bupati sedapat mungkin menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Hal aja saya ingatkan, ingat jangan sampai rakyat akan bergerak melakukan upaya-upaya paksa untuk menghentikan PPKM darurat ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat, tetap semangat. Allahu Akbar.